warahmatullahi wabarakatuh. Sujud merupakan salah satu gerakan dalam salat yang melambangkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dikerjakan di dalam salat wajib maupun salat sunnah, terdapat macam-macam sujud yang perlu kita ketahui. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang 3 macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua adalah sujud sahwi, dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang sujud syukur. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sujud syukur. Sebelum kita tahu apa sebenarnya pengertian sujud syukur itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya arti kata syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita hanya mengucapkan dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Namun, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah sujud syukur. Selanjutnya adalah dasar hukum melakukan sujud syukur. Adapun hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An Abi Bakrata anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana iza atahu amru yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar duka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sebab-sebab melakukan sujud syukur. Sebab untuk melakukan sujud syukur terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia baru saja mendengar kabar yang menggembirakan, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Sebab yang kedua adalah terhindar dari bahaya atau kesusahan besar. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nunda. Misalnya, ketika terjadi bencana alam berupa gempa bumi, seisi rumah ternyata bisa menyelamatkan diri mereka semua, maka saat itu kita disunnahkan untuk segera melakukan sujud syukur. Nah, setelah kita mengetahui apa saja penyebab seseorang melaksanakan sujud syukur, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tata cara melakukan sujud syukur. Tata cara untuk melakukan sujud syukur sangat mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata caranya yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua adalah niat sujud syukur. Sujud syukur sama halnya sujud di dalam sholat dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga adalah duduk kembali, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah salam. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir tentang sujud syukur adalah hikmah melakukan sujud syukur. Orang yang memperoleh anugerah atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau dia tidak berhati-hati, maka dia akan menjadi lupa diri sehingga dia akan menjadi orang yang angkuh atau orang yang sombong. Orang yang senantiasa melakukan sujud syukur ketika dia memperoleh nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Hikmah sujud syukur selanjutnya adalah memperoleh kepuasan batin berkaitan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hidayah dan bimbingannya. Dan yang terakhir, hikmah sujud syukur adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Sujud syukur diawali dengan berdiri tegak menghadap kiblat.
kemudian berniat di dalam hati untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu kita melakukan takbiratul ihram. Setelah kita melakukan takbiratul ihram, maka kita melakukan sujud sekali. Pada saat kita sujud syukur, kita membaca doa yaitu Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Setelah kita membaca doa, maka kita bangkit dari sujud, kemudian mengakhirinya dengan mengucapkan salam. Pembahasan kali ini yaitu tentang sujud sahwi. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah tahiyatul akhir sebelum salam. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar hukum dilakukan sujud sahwi. Adapun dasar hukum dilakukan sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ada yang sedang sholat dan lupa apakah ia sedang mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya sesuai dengan diyakini, dan kemudian melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama yaitu lupa melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku, i'tidal, dan sujud. Kemudian sebab yang kedua yaitu lupa atau ragu jumlah rakaat. Kemudian sebab yang ketiga yaitu lupa membaca doa kunut bagi orang-orang yang membiasakan kunut. Kemudian yang keempat yaitu lupa melakukan tasyahud akhir. Selanjutnya yang kelima sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi yaitu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Pembahasan selanjutnya yaitu tata cara dilakukannya sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Apabila seseorang itu sedang melakukan sholat dan lupa akan bilangan rakaat yang sedang dikerjakan, atau lupa melakukan tahiyatul awal dan orang itu ingat sebelum salam. Kemudian selanjutnya yaitu setelah selesai melakukan tahiyatul akhir, langsung sujud dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian cara selanjutnya yaitu duduk sebentar dan sujud lagi dengan membaca doa yang sama pada sujud yang pertama. Kemudian terakhir yaitu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama, sebagai manusia kita tidak boleh berperilaku sombong, angkuh, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu diajarkan bahwa kita bisa memahami orang lain, karena orang lain juga bisa salah. Apabila orang lain mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk memberi maaf kepada orang lain. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, tepatnya setelah kita membaca doa tasyahud akhir. Setelah kita selesai membaca doa tasyahud akhir, maka kita langsung melakukan sujud dan membaca doa sujud sahwi. Adapun doa sujud sahwi adalah sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya
Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan lupa. Doa sujud sahwi ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita sujud, maka kita bangkit dari sujud dan duduk sejenak tanpa membaca apapun. Kemudian setelah itu kita kembali sujud, kemudian membaca doa yang sama, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan lupa. Setelah membaca doa sujud sahwi tadi, kemudian kita duduk kembali sebagaimana posisi duduk pada tasyahud akhir, yaitu duduk tawarruk, kemudian mengakhirinya dengan mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang sujud syukur dan juga sujud syahwi, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah sujud tilawah. Yang pertama, pengertian dari sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena kita membaca ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, baik pada saat kita melaksanakan sholat ataupun di luar sholat. Pada saat kita membacanya, pada saat kita menghafalkannya untuk diri kita sendiri, ataupun pada saat kita mendengarkannya. Ketika kita mendengarkan, membaca, ataupun menghafalkannya ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Tentunya hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau berkata dalam hadisnya, An Ibni Umar anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau bertakbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama dengan beliau. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran, ketika kita menghafalkannya, ataukah ketika kita mendengarkan orang lain membaca ayat-ayat sajadah, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, setidaknya ada 15 ayat. Yang pertama pada Quran surah Al-A'raf pada ayat ke-206, kemudian Quran surah Ar-Ra'd pada ayat ke-15, kemudian Quran surat An-Nahl pada ayat ke-49, kemudian pada Quran surah Al-Isra pada ayat ke-109, kemudian Quran surat Al-Hajj ayat 18 dan juga ayat 77, kemudian Quran surah Maryam pada ayat ke-58, yang selanjutnya Quran surah Al-Furqan pada ayat ke-60, kemudian Quran surah An-Naml pada ayat ke-25, Quran surat As-Sajdah pada ayat ke-15, kemudian Quran surat Shad ayat ke-24, kemudian Quran surat Fussilat ayat ke-38, dan Quran surat An-Najm pada ayat ke-62, kemudian Quran surat Al-Insyiqaq pada ayat ke-21, dan yang terakhir Quran surat Al-Alaq pada ayat yang terakhir atau pada ayat ke-19. Itulah 15 ayat-ayat sajadah tadi. Ketika kita membacanya, ketika kita menghafalkannya, atau ketika kita mendengarkan orang lain membacanya, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah rukun pelaksanaan sujud tilawah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sujud tilawah. Setelah niat, kita melakukan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu kita sujud sekali, kemudian membaca doa pelaksanaan sujud tilawah. Setelah sujud, kita bangkit dari sujud dengan duduk secara tumakninah. Kemudian setelah itu kita mengakhirinya dengan mengucapkan salam. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataukah di luar sholat. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tata cara pelaksanaan sujud tilawah di dalam sholat.
Nah, sujud tilawah sendiri dilakukan pada saat sholat subuh di hari Jumat. Sujud tilawah dilaksanakan pada rakaat yang pertama. Pada saat imam setelah selesai membaca suratul Fatihah, ayat yang biasanya yang dibacakan adalah yaitu surah As-Sajdah sampai kepada ayat ke-15. Adapun bunyi ayat ke-15 dalam surah As-Sajdah adalah sebagai berikut. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ketika bacaan imam telah sampai kepada ayat ke-15 ini, maka imam akan langsung melakukan sujud sekali dengan membaca doa sujud tilawah. Pada saat kita dalam posisi sujud tilawah, kita bisa membaca doa yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Namun apabila kita tidak menghafal doa sujud tilawah ini, kita bisa membaca doa sujud sebagaimana dalam salat fardu, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud sekali, maka imam langsung akan bangkit dari sujudnya, kemudian melanjutkan ayat-ayat sajadah tadi yang dibaca dalam Quran surat As-Sajdah. Dalam hal ini imam akan melanjutkan bacaannya mulai dari ayat 16 sampai dengan seterusnya. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sujud tilawah di luar salat. Namun sebelum kita melaksanakan sujud tilawah di luar salat, ada beberapa syarat sah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harus dalam keadaan berwudu atau suci. Yang kedua, suci dari najis baik badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Kemudian yang terakhir menghadap kiblat. Adapun dalam proses pelaksanaannya, beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian mereka berpendapat tidak perlu takbiratul ihram dan salam. Adapun dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang membaca ayat sajadah di luar salat, jika ia ingin sujud tilawah, maka yang dilakukan adalah berdiri, kemudian niat sujud tilawah, takbiratul ihram, kemudian sujud tilawah, kemudian bangkit dari sujudnya, kemudian diakhiri dengan salam. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Setelah kita menghafalkan atau membaca ayat sajadah di dalam Al-Quran, maka yang pertama kita lakukan adalah berdiri tegak, kemudian niat di dalam hati untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian setelah berniat kita melakukan takbiratul ihram, kemudian langsung sujud sekali. Pada saat kita sujud, kita membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Setelah melakukan sujud sekali, kita duduk sejenak dengan tumanina, kemudian mengakhiri sujud tilawah dengan melakukan salam.